Matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah-celah tirai di kamar Nisa. Suara burung gereja berkicau riuh di halaman belakang rumah. Nisa membuka matanya perlahan, namun rasa lelah masih terasa jelas di tubuhnya. Ia baru saja melewati minggu pertama sebagai seorang istri yang tinggal bersama keluarga besar suaminya, Raka. Sebagai anak tunggal yang dibesarkan dalam keluarga kecil dan modern, Nisa merasa canggung dengan kehidupan barunya. Keluarga Raka adalah keluarga besar yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan norma-norma adat. Terutama ibu mertuanya, Bu Sari, yang selalu tampak dingin dan penuh kritik terhadap cara Nisa berbicara, berpakaian, bahkan cara ia menyajikan teh untuk tamu. Masih banyak yang harus aku pelajari, gumam Nisa sambil duduk di tepi tempat tidur. Matanya beralih ke cermin di sudut ruangan. Refleksi dirinya terlihat pucat, seperti mencerminkan ketidakpastian yang menghantui pikirannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Raka, suaminya, membuka pintu dengan senyum hangat. "Selamat pagi, sayang. Kamu sudah bangun?" tanyanya lembut. Nisa mengangguk, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Iya, Mas. Ada apa pagi-pagi begini?" Raka duduk di sampingnya. Tangannya meraih tangan Nisa. "Aku hanya ingin memberitahumu kalau minggu depan ada acara keluarga besar di rumah Mama. Semua kerabat akan datang, termasuk teman-teman dekatku." Nisa merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Acara keluarga besar? Ini pasti salah satu momen penting di mana ia harus membuktikan dirinya sebagai menantu yang baik. Namun, bayangan tentang Bu Sari yang selalu mengamati setiap gerak-geriknya membuatnya semakin gugup. "Jangan khawatir, aku akan membantu kamu," kata Raka, seolah membaca pikiran Nisa. "Aku tahu awal-awal ini pasti sulit buat kamu, tapi percayalah, Mama hanya ingin yang terbaik untuk kita." Nisa tersenyum tipis, meski dalam hati ia merasa tidak yakin. Ia tahu Raka mencintainya, tetapi hubungannya dengan Bu Sari masih jauh dari kata harmonis. Nisa menghela napas panjang setelah Raka meninggalkan kamarnya. Ia memandangi kalender di dinding, menandai tanggal acara keluarga besar itu. "Aku harus bisa melewati ini," katanya pada diri sendiri. Namun, dalam hati ia merasa takut. Bagaimana jika ia melakukan kesalahan lagi di depan semua orang? Apalagi di hadapan Bu Sari, yang selalu menilainya tanpa ampun. Di tengah kebingungannya, Nisa memutuskan untuk mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi menantu yang baik, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Hari-hari menjelang acara keluarga besar terasa semakin menegangkan bagi Nisa. Ia mencoba fokus pada persiapan, tetapi bayang-bayang kecanggungan dengan Bu Sari selalu menghantuinya. Setiap kali ia berada di dapur atau ruang tamu, mata tajam Bu Sari seolah-olah mengamati setiap gerakannya. "Masakanmu kurang bumbu, Nak," kata Bu Sari suatu sore saat Nisa sedang menyiapkan hidangan untuk makan malam. "Kalau kamu ingin menjadi istri yang baik, kamu harus belajar memasak dengan benar." Nisa menahan napas, berusaha tersenyum meski hatinya merasa tersinggung. "Iya, Bu. Aku akan belajar lebih banyak," jawabnya pelan sambil menundukkan kepala. Raka, yang sedang duduk di meja makan, mencoba mencairkan suasana. "Mama, masakan Nisa sudah enak kok. Dia cuma butuh waktu untuk menyesuaikan diri." Bu Sari hanya mendengus pelan, lalu berbalik meninggalkan dapur. Nisa merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu Bu Sari tidak membencinya, tetapi sikap dinginnya membuat Nisa merasa seperti tidak pernah cukup baik. Malam harinya, setelah semua orang tidur, Nisa duduk di meja rias sambil memandangi ponselnya. Ia membuka galeri foto dan menemukan beberapa gambar lamanya bersama Adit, mantan pacarnya. Mata Nisa berkaca-kaca saat ia mengingat kenangan pahit tentang hubungan mereka yang berakhir menyakitkan. Adit adalah cinta pertamanya, dan meskipun mereka sudah berpisah lebih dari 5 tahun lalu, bayangan Adit masih sering menghantui pikirannya. Saat-saat terakhir mereka bersama dipenuhi pertengkaran dan kebencian, hingga akhirnya Nisa memutuskan untuk meninggalkan kota demi melupakan semuanya. "Aku sudah berjanji untuk melupakannya," gumam Nisa pada diri sendiri. Namun, entah mengapa,
Ia merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam hatinya. Keesokan harinya, Nisa bertemu dengan salah satu sepupu Raka, Dewi, yang datang untuk membantu persiapan acara keluarga. Dewi adalah gadis muda yang ramah, namun terlalu banyak bicara. "Nisa, aku dengar kamu baru menikah ya?" tanya Dewi dengan senyum lebar. "Iya, benar," jawab Nisa sambil tersenyum tipis. "Pasti seru ya, punya suami kayak Kak Raka. Tapi katanya kamu dulu pacaran sama cowok lain sebelum menikah? Apa kabarnya dia sekarang?" lanjut Dewi tanpa basa-basi. Nisa terkejut mendengar pertanyaan itu. Wajahnya memerah, dan ia merasa seperti tertelanjangi. Aku sudah lama tidak berhubungan dengannya," jawabnya singkat, berusaha menghindari pembicaraan lebih lanjut. Namun, Dewi tampak tidak menyadari ketidaknyamanan Nisa. "Wah, pasti susah ya move on dari mantan? Apalagi kalau mantannya tampan kayak Adit." Mata Nisa melebar mendengar nama itu disebutkan. Jantungnya berdegup kencang, dan ia buru-buru berdiri. "Maaf, aku harus ke dapur dulu," katanya sambil meninggalkan Dewi yang masih terlihat bingung. Di dapur, Nisa mencoba menenangkan dirinya dengan menarik napas dalam-dalam. Kenapa Dewi bisa tahu soal Adit? Apakah gosip tentang masa lalunya sudah sampai ke telinga keluarga Raka? Pikiran-pikiran negatif mulai memenuhi kepalanya. Saat itulah Busari masuk ke dapur. Melihat wajah Nisa yang pucat, Busari langsung mengernyit. "Ada apa denganmu? Kamu terlihat seperti habis melihat hantu." "Tidak apa-apa, Bu," jawab Nisa cepat, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Namun, tatapan tajam Busari membuatnya merasa seperti tidak bisa bersembunyi lagi. "Jika ada sesuatu yang mengganggumu, sebaiknya kamu bicarakan sekarang. Jangan biarkan masalah kecil menjadi besar nanti," kata Busari dengan nada dingin. Nisa hanya mengangguk, meski dalam hati ia merasa semakin tertekan. Malam itu, Nisa berbaring di tempat tidur sambil memeluk lututnya. Raka yang melihatnya langsung khawatir. "Ada apa, sayang? Kamu terlihat sangat lelah," tanya Raka lembut. Nisa menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Mas. Hanya aku merasa ada banyak hal yang harus aku hadapi. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Raka memeluknya erat. "Kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Namun, dalam hati Nisa, ia merasa bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang mungkin tidak bisa ia hindari lagi. Hari besar akhirnya tiba. Rumah Raka dipenuhi dengan dekorasi sederhana namun elegan. Suasana ramai oleh kerabat yang datang dari berbagai penjuru kota. Nisa berdiri di sudut ruangan, memperhatikan setiap orang yang berdatangan. Ia mengenakan kebaya modern berwarna pastel, hasil pilihan Busari, yang seolah-olah menekankan bahwa ia harus tampil sempurna di hadapan keluarga besar. Meski begitu, Nisa merasa canggung. Banyak wajah baru yang belum pernah ia temui sebelumnya, dan beberapa di antaranya tampak memandanginya dengan tatapan penasaran. "Nisa, kenalkan ini Om Budi," kata Raka sambil mengenalkan salah satu paman jauhnya. Nisa tersenyum sopan dan menyambut uluran tangan Om Budi. Namun, saat ia mengangkat kepala untuk menatapnya, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Wajah Om Budi memiliki kemiripan yang mencolok dengan Adit, mantan pacarnya. "Senang bertemu denganmu, Nak," kata Om Budi ramah. Senang bertemu juga, Pak," balas Nisa dengan suara bergetar. Ia buru-buru melepaskan jabat tangan dan mundur selangkah, berusaha menghindari tatapan mata Om Budi yang membuatnya gugup. Setelah beberapa saat berbaur dengan tamu undangan, Nisa mendapat giliran untuk bersalaman dengan Busari. Ini adalah momen penting bagi Nisa, karena ia ingin memberikan kesan baik kepada ibu mertuanya di depan semua orang. Busari berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh kerabat yang sedang bercengkrama. Saat Nisa mendekat, Busari langsung menatapnya dengan sorot mata dingin. "Selamat pagi, Bu," kata Nisa dengan senyum tipis. Ia membungkuk hormat dan menjabat tangan Busari. Namun, tepat saat itu, pikiran Nisa tiba-tiba kacau. Bayangan wajah Om Budi yang mirip Adit masih segar di benaknya.
Tanpa sadar, bibirnya bergerak dan mengucapkan kalimat yang tidak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya. "Selamat pagi, Mas Adit." Gumam Nisa pelan, namun cukup keras untuk didengar oleh Bu Sari dan beberapa tamu di sekitarnya. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju pada Nisa. Bu Sari menatapnya dengan ekspresi terkejut dan marah. Bahkan Raka, yang berdiri tidak jauh dari sana, langsung memucat. "Apa yang kamu katakan?" tanya Bu Sari dengan suara dingin, meskipun matanya memancarkan kemarahan. Nisa membeku di tempat. Ia menyadari kesalahannya, tetapi otaknya seperti kosong. Ia tidak tahu harus berkata apa. Aku maksudnya maaf, Bu, aku salah ucap," balas Nisa terbata-bata. Wajahnya memerah karena malu. Raka buru-buru maju dan mencoba mencairkan suasana. "Mama, Nisa hanya salah sebut. Mungkin karena grogi." Namun, Bu Sari tidak bergeming. "Salah sebut? Di acara keluarga besar seperti ini? Kamu harus lebih hati-hati. Nak, jangan sampai ada kesan buruk di mata keluarga kita," katanya dengan nada tajam. Nisa merasa seperti dunia runtuh di depan matanya. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, dan ia bisa merasakan tatapan mereka yang penuh rasa ingin tahu. Setelah insiden itu, Nisa mencoba menjauh dari keramaian. Ia berdiri di halaman belakang rumah, menatap tanaman-tanaman di kebun sambil berusaha menenangkan diri. "Apa yang baru saja kulakukan?" gumamnya sambil menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa telah gagal total sebagai seorang menantu. Raka datang mendekat beberapa saat kemudian. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanyanya khawatir. Nisa menggeleng pelan. "Aku sudah mempermalukanmu di depan semua orang, Mas. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang." Raka memeluknya erat. "Jangan khawatir. Aku yakin Mama hanya kaget. Kita akan bicarakan ini nanti, setelah acara selesai." Namun, dalam hati Nisa, ia tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Saat matahari mulai tenggelam, acara keluarga besar pun berakhir. Para tamu mulai pulang, meninggalkan rumah dalam keheningan yang menyesakkan. Nisa duduk sendirian di ruang tamu, menatap lantai dengan pandangan kosong. Bu Sari muncul di pintu, menatap Nisa dengan tatapan sulit dibaca. "Kita perlu bicara," katanya singkat sebelum berbalik masuk ke dalam rumah. Nisa merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Ruang tamu rumah Raka terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu kuning redup hanya menambah suasana muram yang menyelimuti ruangan. Nisa duduk tegak di sofa. Jari-jarinya saling berpautan erat di pangkuan. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang sedang menunggu hukuman dari orang tua. Bu Sari masuk dengan langkah tegas. Wajahnya tanpa ekspresi. Ia duduk di kursi depan Nisa, menjaga jarak yang membuat Nisa merasa semakin tidak nyaman. "Jelaskan," kata Bu Sari datar. Namun nada suaranya mengandung tekanan yang kuat. Nisa menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. "Bu, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya grogi karena banyak orang baru, dan Om Budi mirip sekali dengan mantanku. Jadi aku..." Sebelum Nisa bisa melanjutkan, Bu Sari memotongnya dengan suara tajam. "Mantan? Jadi, kamu masih ingat mantanmu sampai sekarang?" Nisa terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Perasaannya campur aduk antara rasa bersalah dan ketakutan. Aku sudah melupakannya, Bu. Itu hanya refleks," balas Nisa pelan. Suaranya nyaris bergetar. Bu Sari mendengus pelan. "Refleks? Di acara penting seperti ini, kamu malah mempermalukan keluarga kita dengan menyebut nama pria lain. Apa kamu tahu bagaimana perasaan Raka saat itu?" Nisa merasa hatinya semakin tertekan. Ia tahu Bu Sari benar, tetapi ia juga merasa bahwa ibu mertuanya tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan sepenuhnya. Tiba-tiba, Raka masuk ke ruangan. Ia melihat suasana tegang di antara Nisa dan Bu Sari, lalu langsung duduk di samping Nisa. "Mama, tolong dengarkan aku," kata Raka dengan nada tegas namun sopan.
Nisa tidak bermaksud buruk. Dia hanya salah ucap karena gugup. Kita semua tahu betapa pentingnya acara ini bagi Nisa, dan dia pasti tidak ingin mempermalukan siapapun. Bu Sari menatap Raka dengan mata tajam. Aku bukan orang bodoh. Nak, aku bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kenapa Nisa bisa begitu gugup hanya karena bertemu kerabat? Apa ada sesuatu yang belum kita ketahui tentang masa lalunya? Pertanyaan itu membuat Nisa merasa seperti ditusuk. Ia tahu bahwa Bu Sari mulai curiga tentang hubungannya dengan Adit. Nisa menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Bu, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Aku mencintai Mas Raka, dan aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Bu Sari diam sejenak, kemudian berkata dengan nada dingin, kalau kamu benar-benar mencintai Raka, kamu harus membuktikannya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Mulai sekarang, aku akan mengamati setiap gerak-gerikmu. Jangan sampai ada hal seperti ini terjadi lagi. Nisa hanya bisa mengangguk. Meski dalam hati ia merasa semakin tertekan. Raka mencoba menenangkannya dengan meraih tangannya. Tetapi tatapan cemas di mata Raka menunjukkan bahwa ia juga merasa khawatir. Setelah pertemuan itu, Nisa dan Raka kembali ke kamar mereka. Suasana di antara mereka terasa canggung. Nisa, aku tahu kamu tidak bermaksud buruk, kata Raka lembut. Tapi Mama sangat sensitif soal keluarga. Kamu harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Nisa menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah mencoba, Mas. Tapi rasanya aku selalu melakukan kesalahan di depan Mama. Aku takut aku tidak akan pernah bisa memenuhi harapannya. Raka memeluknya erat. Kamu tidak perlu takut. Aku akan selalu ada di sisimu. Kita akan melewati ini bersama-sama. Namun, meski Raka berusaha menenangkan, Nisa merasa ada beban besar yang mulai menghimpitnya. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Bu Sari tidak akan pulih begitu saja setelah insiden ini. Malam itu, Nisa sulit tidur. Ia terbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Apa aku bisa benar-benar diterima di keluarga ini? Gumamnya dalam hati. Di sisi lain, Bu Sari duduk sendirian di ruang tengah, memandangi foto keluarga di atas meja. Wajahnya tampak murung, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Beberapa hari setelah insiden di acara keluarga besar, suasana di rumah Raka masih terasa tegang. Nisa mencoba berperilaku sebaik mungkin untuk menghindari konflik lebih lanjut dengan Bu Sari. Namun, sikap dingin ibu mertuanya tetap tidak berubah. Setiap kali mereka bertemu, Bu Sari hanya memberi tatapan tajam atau komentar singkat yang menusuk hati. Aku harus sabar, gumam Nisa pada dirinya sendiri suatu pagi saat ia sedang menyiapkan sarapan. Ini semua demi Mas Raka. Namun, tanpa disadari oleh Nisa, masalahnya tidak hanya berhenti di dalam rumah. Di pasar tradisional dekat rumah, beberapa ibu-ibu tetangga sedang berkumpul di sebuah warung kopi. Salah satu dari mereka adalah Bu Ratna, tetangga Bu Sari yang sering datang ke acara keluarga besar minggu lalu. Kemarin aku dengar sesuatu yang menarik dari teman lamaku, kata Bu Ratna dengan nada penuh rasa ingin tahu. Katanya, mantan pacar Nisa itu ternyata tinggal di kota ini juga. Bahkan, dia sudah menikah dan punya anak. Para ibu lainnya langsung heboh mendengar kabar itu. Wah, pantas saja waktu itu dia salah ucap. Pasti masih ada hubungan spesial di antara mereka. Komentar salah satu ibu. Benar sekali, tambah Bu Ratna. Aku bahkan dengar kalau mantannya itu sempat mencoba menghubungi Nisa beberapa bulan lalu. Tapi untunglah, Raka sepertinya tidak tahu apa-apa. Tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar oleh Dewi, sepupu Raka yang ceriwis. Dewi langsung tersenyum licik, merasa memiliki informasi panas yang bisa ia gunakan untuk membuat keributan. Beberapa hari kemudian, Nisa sedang berbelanja di supermarket ketika tiba-tiba teleponnya berdering. Ia melihat nama Adit muncul di layar ponselnya. Jantungnya langsung berdegup kencang. Nisa buru-buru menekan tombol tolak panggilan, tetapi pikirannya langsung dipenuhi oleh kekhawatiran.
Kenapa dia menghubungiku sekarang? Apa dia tahu aku menikah? Gumamnya cemas. Saat sampai di rumah, Nisa mencoba bersikap normal, namun perasaan gelisahnya semakin meningkat. Malam harinya, ia membuka media sosial dan menemukan postingan viral di salah satu grup warga lokal. Postingan itu berisi gosip tentang dirinya dan Adit, lengkap dengan foto-foto lamanya bersama mantan pacarnya itu. Judul postingan tersebut sangat provokatif. Menantu baru dari keluarga Sari ternyata masih terhubung dengan mantan pacar. Nisa merasa seperti dunia runtuh di depan matanya. Ia tahu bahwa gosip ini akan sampai ke telinga Bu Sari dan keluarga besar Raka. Keesokan harinya, Bu Sari memanggil Nisa ke ruang tamu. Wajahnya tampak lebih murka daripada biasanya. "Nisa, apa yang kau lakukan?" tanya Bu Sari dengan suara dingin. Nisa bingung. "Maksud Mama?" Bu Sari melemparkan ponselnya ke atas meja. Layarnya menampilkan postingan viral tentang Nisa dan Adit. "Jelaskan ini," kata Bu Sari tajam. "Apa benar kamu masih berhubungan dengan mantanmu? Apa kamu tidak malu sama keluarga kita?" Nisa merasa seperti tertusuk. "Bu, aku tidak pernah berhubungan lagi dengan Adit. Aku bahkan menolak panggilannya beberapa hari lalu. Gosip ini tidak benar." Namun, Bu Sari tidak tampak percaya. "Kalau begitu, kenapa orang-orang di luar sana bisa tahu soal ini? Kamu pasti melakukan sesuatu yang salah." Raka masuk ke ruangan tepat saat itu. Melihat situasi tegang antara Nisa dan Bu Sari, ia langsung khawatir. "Apa yang terjadi?" tanya Raka. Bu Sari menunjuk layar ponselnya. "Lihat ini, Nak. Apa kamu tahu tentang hubungan Nisa dengan mantannya?" Raka membaca postingan itu dengan cepat. Matanya melebar. Namun ia segera mencoba tenang. "Mama, aku yakin ada penjelasan logis untuk ini. Jangan langsung menyimpulkan sesuatu yang buruk." Nisa menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku tidak pernah melakukan apapun yang bisa mempermalukanmu. Aku janji." Setelah pertemuan itu, Nisa merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan untuk membersihkan namanya. Tetapi ia juga takut jika ia salah langkah, hubungannya dengan Bu Sari akan semakin hancur. Akhirnya, Nisa memutuskan untuk menghubungi Adit secara langsung. Ia ingin menjelaskan semuanya dan meminta mantan pacarnya itu untuk menghentikan segala bentuk kontak dengannya. Namun, saat ia menekan tombol panggil, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah langkah berisiko, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Telepon tersambung. Suara Adit terdengar di ujung sana. "Halo?" kata Adit pelan. Nisa menarik napas dalam-dalam. "Adit, kita perlu bicara. Sekarang." Nisa duduk di tepi tempat tidur, memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Setelah percakapan singkat namun tegang dengan Adit, ia merasa lega karena mantan pacarnya itu akhirnya setuju untuk tidak lagi menghubunginya. Namun, masalah gosip yang sudah menyebar masih belum terselesaikan. Bu Sari, yang mendengar kabar bahwa Nisa sempat berbicara dengan Adit, semakin marah. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan keluarga dadakan di rumah. Semua kerabat dekat Raka dipanggil, termasuk tetangga-tetangga yang sering bergosip tentang keluarga mereka. "Kita harus menyelesaikan masalah ini sekarang juga," kata Bu Sari kepada Raka. "Aku tidak ingin ada aib yang terus-menerus menghantui keluarga kita." Raka tampak cemas. "Mama, aku yakin Nisa punya penjelasan yang logis. Jangan terburu-buru membuat keputusan." Namun, Bu Sari tidak bergeming. "Ini demi reputasi keluarga kita. Nak, jika kamu tidak bisa mengambil sikap, maka aku yang akan melakukannya." Ruangan tamu dipenuhi oleh anggota keluarga dan beberapa tetangga yang datang atas undangan Bu Sari. Suasana terasa sangat tegang, hampir seperti sidang pengadilan. Nisa duduk sendirian di kursi tengah, sementara Bu Sari berdiri di depan semua orang dengan wajah dingin. "Nisa," kata Bu Sari dengan suara tegas, "kamu harus menjelaskan semuanya di depan semua orang. Apa hubunganmu dengan mantan pacarmu? Kenapa gosip ini bisa sampai menyebar?" Semua mata tertuju pada Nisa.
Ia merasa seperti sedang diadili, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatannya untuk membersihkan nama baiknya. Aku tidak pernah berhubungan lagi dengan Adit setelah kami putus 5 tahun lalu, kata Nisa dengan suara bergetar. Aku bahkan tidak tahu kalau dia tinggal di kota ini. Baru-baru ini, dia mencoba menghubungiku, tapi aku langsung menolak panggilannya. Aku tidak pernah melakukan apapun yang bisa mempermalukan keluarga ini. Namun, beberapa tetangga mulai berbisik-bisik, menyindir bahwa Nisa mungkin berbohong. Kalau begitu, kenapa foto-fotomu dengan dia bisa viral? Tanya salah satu ibu-ibu tetangga dengan nada sinis. Nisa merasa seperti tertusuk. Itu bukan kesalahanku. Mungkin ada orang-orang yang sengaja menyebarkan gosip hanya untuk menjatuhkanku. Busari mendengus pelan. Jadi, kamu menyalahkan orang lain, begitu? Air mata mulai mengalir deras di pipi Nisa. Ia tahu bahwa ia harus jujur sepenuhnya jika ingin menyelesaikan masalah ini. Baiklah, kata Nisa dengan suara lebih keras, meski tubuhnya gemetar. Aku tidak pernah melupakan Adit sepenuhnya. Hubungan kami dulu berakhir dengan sangat menyakitkan. Dan aku masih membawa trauma dari masa lalu itu. Tapi aku bersumpah, aku sudah menutup bab itu dalam hidupku. Aku mencintai Mas Raka. Dan aku ingin membangun rumah tangga yang bahagia bersamanya. Aku tidak ingin masa laluku merusak hubunganku dengan keluarga ini. Suasana ruangan menjadi hening. Beberapa orang tampak terkejut, sementara yang lain mulai berbisik-bisik lagi. Tiba-tiba, Busari maju selangkah. Matanya memancarkan kilatan emosi yang sulit dibaca. Aku tahu rasanya dicampakkan oleh orang yang kita cintai, kata Busari dengan suara yang lebih lembut daripada biasanya. Aku juga pernah mengalami hal yang sama saat muda. Itulah kenapa aku selalu protektif terhadap Raka. Aku tidak ingin dia terluka seperti aku dulu. Semua orang terdiam. Bahkan Raka tampak terkejut mendengar pengakuan ibunya. Busari melangkah mendekati Nisa dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku minta maaf jika selama ini aku terlalu keras padamu. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Tapi sekarang aku melihat bahwa kamu benar-benar mencintai Raka, dan kamu juga memiliki luka yang sama denganku. Nisa terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa Busari memiliki trauma masa lalu yang mirip dengan dirinya. Mama, gumam Raka pelan. Matanya berkaca-kaca. Busari menghela napas panjang. Mulai sekarang, aku akan berusaha lebih memahamimu, Nisa. Tapi kamu juga harus belajar untuk lebih terbuka dengan keluarga ini. Kita semua manusia biasa, dan kita bisa saling mendukung. Nisa merasa seperti beban besar di pundaknya akhirnya terangkat. Ia tersenyum tipis, meski air mata masih mengalir di pipinya. Terima kasih, Bu, kata Nisa dengan suara pelan namun tulus. Raka memeluk Nisa erat. Sementara Busari duduk kembali di kursinya, wajahnya tampak lebih tenang. Pertemuan keluarga itu kemudian berakhir dengan suasana yang jauh lebih hangat dibandingkan awalnya. Namun, Nisa tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Ada banyak hal yang harus ia perbaiki, baik dalam hubungannya dengan Busari maupun dengan dirinya sendiri. Beberapa hari setelah pertemuan keluarga besar, suasana di rumah Raka terasa lebih tenang. Busari tidak lagi memberikan tatapan dingin atau komentar tajam kepada Nisa. Sebaliknya, ia mulai mencoba mendekatinya dengan cara-cara kecil, seperti menawarkan bantuan saat Nisa sedang memasak atau bertanya tentang rencana masa depan mereka sebagai sebuah keluarga. Namun, meski hubungannya dengan Busari mulai membaik, Nisa masih merasa ada beban emosional yang harus ia tangani. Ia tahu bahwa pengakuan besar yang ia lakukan di depan semua orang bukanlah akhir dari perjuangannya. Ia masih harus memperbaiki citra dirinya di mata keluarga besar dan tetangga-tetangga yang sering bergosip. Suatu pagi, Nisa memutuskan untuk mengambil langkah proaktif. Ia mendatangi beberapa tetangga yang paling vokal menyebarkan gosip tentang dirinya, termasuk Bu Ratna. Bu Ratna, kata Nisa dengan suara sopan namun tegas. Aku ingin berterima kasih karena telah memberitahu Mama soal gosip itu. Tapi aku juga ingin menjelaskan bahwa aku tidak pernah berhubungan lagi dengan mantanku. Aku sudah menutup bab itu dalam hidupku,
Dan aku hanya ingin fokus pada keluargaku sekarang. Bu Ratna tampak sedikit malu. Namun ia tersenyum tipis. Maaf ya, Nak, kalau kami terlalu ikut campur. Kami hanya ingin memastikan bahwa keluarga Sari tetap baik-baik saja. Nisa tersenyum lembut. Aku mengerti, Bu. Tapi tolong, jika ada sesuatu yang mengganggu, bicarakan langsung denganku atau dengan Mas Raka. Jangan hanya mendengar kabar dari orang lain. Bu Ratna mengangguk pelan. Baiklah, Nak. Kami akan lebih hati-hati mulai sekarang. Setelah percakapan itu, Nisa merasa lega. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan langsung mempercayainya. Tetapi setidaknya ia sudah melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk membersihkan nama baiknya. Di rumah, Nisa mulai lebih terbuka dengan Bu Sari. Suatu sore, ia duduk bersama ibu mertuanya di halaman belakang, menikmati teh hangat. Mama, kata Nisa pelan. Aku ingin minta maaf sekali lagi atas semua yang terjadi. Aku tahu aku masih banyak kekurangan, tapi aku benar-benar ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Bu Sari tersenyum tipis. Aku juga minta maaf jika selama ini aku terlalu keras padamu. Aku hanya ingin melindungi keluargaku, tapi mungkin caraku salah. Nisa mengangguk. Aku mengerti, Bu, dan aku berjanji akan lebih terbuka ke depannya. Aku ingin belajar dari Mama tentang bagaimana menjadi seorang istri dan menantu yang baik. Bu Sari tampak tersentuh mendengar kata-kata itu. Kamu sudah punya niat baik. Nak, itu yang paling penting. Selebihnya, kita bisa belajar bersama. Sementara itu, Raka terus memberikan dukungan penuh kepada Nisa. Suatu malam, setelah semua orang tidur, ia duduk di samping Nisa di ruang tamu. Sayang, kamu sudah melakukan yang terbaik, kata Raka lembut. Aku bangga padamu karena berani menghadapi semuanya. Nisa tersenyum, meski matanya masih terlihat lelah. Aku hanya ingin semuanya berjalan lancar. Mas, aku tidak ingin ada lagi masalah di antara kita. Raka memegang tangan Nisa erat. Kita sudah melewati badai terbesar. Sekarang, saatnya kita membangun kembali segalanya dengan lebih kuat. Aku akan selalu ada di sisimu, apapun yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, Nisa mulai berubah. Ia tidak lagi merasa takut atau canggung di depan Bu Sari dan anggota keluarga lainnya. Ia bahkan mulai aktif membantu Bu Sari dalam acara-acara keluarga, seperti menyiapkan makanan atau mengatur dekorasi. Suatu hari, Bu Sari berkomentar dengan nada penuh kebanggaan. Kamu sudah jauh lebih baik, Nak. Aku senang melihatmu semakin percaya diri. Nisa tersenyum lebar. Terima kasih, Bu. Aku belajar banyak dari Mama. Malam itu, Nisa duduk di tepi tempat tidur, memandangi cermin di depannya. Refleksi dirinya terlihat lebih tenang dan percaya diri dibandingkan beberapa minggu lalu. Aku sudah melewati ujian terbesar dalam hidupku, gumamnya pada dirinya sendiri. Dan aku siap untuk menghadapi apapun ke depannya. Di sisi lain, Bu Sari duduk di ruang tengah, memandangi foto keluarga di atas meja. Wajahnya tampak lebih damai, seolah-olah ia juga telah menemukan kedamaian dalam hatinya. Beberapa bulan telah berlalu sejak insiden besar di acara keluarga dan pengakuan Nisa di depan semua orang. Hubungan Nisa dengan Bu Sari kini jauh lebih harmonis. Mereka tidak lagi terjebak dalam ketegangan atau rasa curiga. Sebaliknya, mereka mulai saling mendukung dan belajar satu sama lain. Nisa kini merasa seperti benar-benar menjadi bagian dari keluarga Raka. Ia tidak lagi merasa canggung atau takut membuat kesalahan. Ia bahkan mulai mengambil peran aktif dalam acara-acara keluarga, termasuk membantu Bu Sari dalam persiapan arisan mingguan yang rutin diadakan di rumah. Suatu sore, seluruh keluarga berkumpul di halaman belakang untuk makan bersama. Meja panjang dipenuhi dengan hidangan-hidangan lezat yang disiapkan oleh Nisa dan Bu Sari. Suasana terasa sangat hangat, dengan tawa anak-anak kecil yang bermain di halaman dan percakapan ringan antara anggota keluarga. Nisa, masakanmu hari ini luar biasa, kata salah satu paman Raka sambil tersenyum puas. Terima kasih, Om. Aku belajar banyak dari Mama, balas Nisa dengan senyum lebar. Bu Sari, yang duduk di ujung meja, tampak tersenyum bangga.
Akhirnya, kamu sudah bisa mengalahkanku, nak, katanya bercanda. Semua orang tertawa, termasuk Raka yang duduk di samping Nisa. Ia meraih tangan istrinya erat, seolah ingin menunjukkan betapa bangganya ia pada Nisa. Setelah makan malam, Nisa duduk sendirian di ayunan di halaman belakang. Ia memandangi langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Pikirannya melayang ke masa-masa sulit yang ia lewati beberapa bulan lalu. Aku hampir menyerah saat itu, gumamnya pelan. Tapi ternyata, semua tantangan itu hanya membuatku lebih kuat. Ia menyadari bahwa hubungan manusia tidak pernah sempurna. Ada saat-saat ketegangan, ada kesalahpahaman, dan ada konflik yang harus dihadapi. Namun, yang paling penting adalah bagaimana cara kita menghadapinya, dengan kejujuran, kesabaran, dan komunikasi yang baik. Raka mendekat dan duduk di sampingnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanyanya lembut. Nisa tersenyum. Aku hanya merasa bersyukur. Semua ini, hubungan kita, keluargaku, Mama, semuanya sudah jauh lebih baik dari yang aku bayangkan. Raka memeluknya erat. Kita sudah melewati badai terbesar. Sekarang, saatnya kita membangun kebahagiaan yang lebih besar lagi. Di tengah percakapan mereka, Nisa berkata, Mas, aku belajar satu hal penting dari semua ini. Tidak peduli seberapa besar masalah yang kita hadapi, selama kita jujur dan terbuka, kita bisa menyelesaikannya bersama-sama. Raka mengangguk setuju. Benar, sayang. Komunikasi dan kepercayaan adalah kunci untuk memperbaiki hubungan yang retak. Dan aku bangga karena kita berhasil melewatinya. Nisa merasa ada kedamaian yang mendalam dalam hatinya. Ia tahu bahwa kehidupan tidak akan selalu mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun asalkan ia memiliki orang-orang yang ia cintai di sisinya. Malam semakin larut, dan angin sejuk mulai menyelimuti halaman belakang. Nisa dan Raka duduk berdampingan di ayunan, menikmati ketenangan malam. Di dalam rumah, Bu Sari sedang membersihkan meja makan sambil tersenyum kecil. Ia juga merasa lega bahwa keluarganya kini lebih utuh dan harmonis. Cerita ditutup dengan adegan Nisa dan Raka saling berpegangan tangan erat. Sementara suara angin dan serangga malam menciptakan suasana yang damai. Hidup tidak pernah bebas dari masalah, tapi dengan cinta, kejujuran, dan komunikasi, kita bisa melewati segalanya.